sekarang Iya. kalau lu mau anggap Pak Jokowi itu bagus, memang paling bener lu pilih 02. Gua tuh nggak akan pernah musuhi Jari, nggak pernah. Karena itu hak politik dia loh. Iya. Gitu kan. Walaupun menurut gua misal pilihan lu bodoh ya udah, bodoh itu bukan crime. Gitu loh. Orang tidak boleh dipenjarakan gara-gara kebodohan, ya udah gitu aja. Kita kedatangan pendukung 01 teman-teman. Ini ada Semi Not Slim Boy dan gua ini baru tahu gua Semi ini mendukung Pak Anies Baswedan pas acara desak Anies teman-teman. Jadi pas itu nggak diikat kan pas lu bilang saya akan menentukan memilih Bapak sebagai presiden, akan coblos Bapak, nggak diikat kan? Bukan. Nah terus kenapa lu akhirnya deklarasi itu? Karena gue bukan pendukung ya. Oke. Gue pemilih. Oke, siap, itu dia. Dan yang kedua, gue apalagi tim ses. Ya. Kecuali ya kalau habis podcast lu gue dikontak gitu ya. Dan ternyata invoice-nya bagus ya oke aja. Tapi nggak segitunya, influence gue nggak. Tapi gue memilih ya itu dengan dasar pragmatis. Gue 98 itu mahasiswa dan gue ikut nurunin Soeharto. Dan lu tahu apa yang dilakukan Prabowo saat itu, gue nggak mungkin lah milih 02. Oke. Kalau dengan 03, menurut gue PDIP itu udah dikasih kesempatan 10 tahun untuk memimpin negeri ini. Ternyata menurut gue bagusan dia jadi oposisi ketika zamannya SBY, dia tuh kenceng banget. Ya kan? Kenceng banget nyuarain misalnya ada kenaikan BBM dan sebagainya. Dia tuh udah kayak aktivis saya. Jadi bersama-sama dengan aktivis. Jadi ya udah kita kembalikanlah ke PDIP, ke legislatif gitu. Supaya kritis lagi. Kritis lagi gitu. Akhirnya gue ya udahlah kita coba nih Pak Anies Baswedan. Jadi gue sendiri bukan pendukung mati dia gitu. Kalau misalnya kebijakannya, gue nggak menempatkan diri sebagai jubir, enggak juga. Menurut gue ada kebijakan dia juga yang harus dipertanyakan gitu loh. Ya, kalau jubir kayaknya udah Abdur ya. Abdur kayaknya udah deklarasi 01 tuh, Abdur tuh. Ya kalau salah maaf ya Dur ya. Tapi kan udah kayak Kojek kan udah pasti fix. Ya. David, Abdur yang gue tahu itu. Tapi memang kalau pendukung berarti jatuhnya emang yang garis keras. Kalau pemilih ya udah berarti kan lu. Iya. Berarti kan sebenarnya pemilih injury time lu masih bisa ganti paslon dong. Ya kan gue bilang waktu itu, gue jangan disalah-salahin dong Pak Anies. Karena gue bilang yang soal SKB 2 Menteri itu kan. Jadi gak berani nih Pak Anies untuk istilahnya membatalkan SKB 2 Menteri. Oh pertanyaannya salah. Oh saya jangan disalah-salahin Pak Anies. Saya masih bisa pindah ke 02 kayak gitu. Walaupun itu bercanda kan. Tapi kalau ke 02 sih gue gak mungkin lah. Tapi masih, maksudnya isu HAM dengan Pak Prabowo ini lu masih nyangkut di lu ya? Masih. Oke, kenapa itu? Kan banyak sekarang yang udah berubah nih, akhirnya kayaknya udah nggak relevan atau apa gitu. Memang mungkin gini loh, kalau Pak Prabowo terpilih, mungkin dia tidak akan melakukan apa yang dia lakukan tahun 98. Oke. Tapi tetap Pak Prabowo tidak layak dipilih gitu aja. Dengan alasan? Iya, dia tidak layak dipilih, ya kan? Tetapi kalau dia kepilih, mungkin dia tidak melakukan apa yang dia lakukan tahun 98. Gitu loh. Tapi tetap alasan dia bahwa dia ada sesuatu pelanggaran HAM dan sebagainya membuat dia tidak layak dipilih, ya masih tidak layak dipilih sampai kapanpun gitu loh. Oke. Dan banyak juga yang masalah, enggak kan itu kan bukan dia yang memutuskan untuk menculik mahasiswa, kan selalu gitu kan. Ininya narasinya gitu. Entah siapa orang di belakangnya, ada yang ngomong siapa gitu. Tapi kan dia di situ sebagai orang yang diperintahkan. Betul. Tapi kan belum ada pengadilan sampai hari ini. Oke. Artinya gini loh bagi gua, diadili aja dulu. Siapa tahu memang dia nggak bersalah. Tapi ini kan proses peradilannya juga nggak ada. Oke. Ya, dan lu tahu setelah reformasi itu orang-orang pada bikin partai, ya kan? Salah satunya Pak Amin Rais ada PAN, PKB juga lahir dari dari reformasi. Tapi partainya Pak Prabowo itu bukan lahir sejak reformasi, karena habis reformasi dia di Dewan Kehormatan memberhentikan dia dengan tidak hormat. Dia ke Yordania. Kalau lu tahu gitu kan. Iya, benar. Gue sendiri nggak tahu. Artinya dia harus menjelaskan itu semua. Lu ngapain pergi dari Indonesia waktu itu? Terus balik-balik mendirikan Gerindra gitu. Jadi Gerindra itu nggak ada ketika pemilu yang 99 tuh nggak ada. 2004 juga gue rasa nggak ada. Oke. Dan memang itu tuh yang kurang ya dari Pak Prabowo, maksudnya untuk meluruskan hal-hal ini ya. Terus ditambah lagi dia bukan milih ya. Siapa yang milih, entah Pak Jokowi atau wakil presidennya Gibran gitu loh.
Dengan proses yang cacat ya. Bahkan MK yang diketuai oleh Pak Jimli bilang bahwa ada pelanggaran etik berat. Ya kan? Ya, dia sendiri yang udah mutusin ada pelanggaran etik berat. Tapi pelanggaran etik berat ini tidak membatalkan keputusan MK yang sebelumnya. Aneh kan? Jadi MK ini sendiri bilang bahwa keputusan ini adalah pelanggaran etik berat. Tapi keputusannya tetap sah. Itu kan aneh. Ya benar. Dan nggak ada peradilan yang gimana-gimana ya. Iya, artinya gini. Jadi komisi etiknya mereka bilang bahwa ini ada pelanggaran etik, tapi keputusannya tidak usah direvisi. Kan aneh. Ya udah pasti gitu ya. Dan memang kalau gua ngobrol sama anak-anak total politik ya. Sebentar, ini ngomong yang tadi ya. Oh ya, oke. Jadi menurut gua yang paling jadi gini. Semua paslon ini pasti ada cacatnya. Pasti ada cacatnya. Tapi 02 ini paling cacat. Di situ ada Prabowo. Di situ ada Gibran yang masuknya kayak gitu. Dan di situ ada PSI. Jadi semuanya lengkap ya. Iya. Ya Valdo dengerin. Valdo Maldini. Oh gitu. Jadi memang tadi gue balik lagi ke soal ngobrol sama total politik, sempat gue up juga di Instagram gue. Memang setiap pilpres itu selalu ada cacat politiknya. Betul. Entah yang di era Pak Gus Dur, era Megawati, bahkan era SBY yang presiden threshold ya. Era SBY ya. Kalau nggak salah tuh yang jadi barrier untuk masuk, entry barriernya jauh lebih besar kalau era Pak SBY kan. Sekarang yang lebih besar 20%. Sebenarnya sekarang ya? Iya. Waktu itu Pak SBY itu berarti gue lupa tuh apa kemarin tuh ya. Enggak, kalau yang pas SBY itu bahkan ada 5 calon karena nggak ada. Oh iya, bener 5 calon itu. Nah itu maksudnya karena kan sebenarnya ada beberapa orang yang rendah tapi harus dimasuk-masukin kan. Iya. Supaya yang rendah bahasanya voting ya berarti jatuhnya ya. Rendah votingnya tetap bisa masuk. Nah jadi sebenarnya kecatatan politik itu selalu ada di setiap pilpres. Memang kalau yang sekarang bermasalah karena gimana ya, emang kelihatan banget salahnya aja kalau sekarang gitu. Apa gimana? Kalau dibandingin yang dulu maksud gue enggak, gitu. Sebenarnya dibandingin dulu kalau keikutsertaan Pak Prabowo. Jadi kalau misalnya orang-orang kayak Zari gitu bilang bahwa ini isu gorengan setiap 5 tahun nih, Pak Prabowo dan sebagainya. Iya, untuk orang-orang yang istilahnya melihat kancah politik ini sebagai politik elektoral 5 tahunan. Akan digoreng 5 tahunan. Tetapi ada orang-orang yang konsisten tidak dalam rangka pilpres pun mempertanyakan kasus Prabowo ada. Contoh Kamisan. Itu setiap minggu tuh nggak pernah absen dari tahun berapa. Ya kan udah ratusan Kamisan itu nggak pernah absen, dan yang dia pertanyakan adalah gimana anak-anak kami, gimana saudara-saudara kami yang hilang dan sebagainya gitu. Hanya memang nggak pernah didengar aja siapapun presidennya. Jadi kalau dibilang ini cacatnya itu 5 tahunan, dan enggak juga. Hanya kita masyarakat awam yang melihat politik ini sebagai kancah 5 tahunan ya melihatnya itu gitu loh. Iya benar. Dan memang exposure-nya Pak Prabowo selalu 5 tahun kan. Iya. Naik jadi udah pasti kena lagi gitu loh. Padahal sebenarnya orang-orang yang nuntut ini ada nggak peradilan HAM untuk tahun 98? Gitu loh. Iya, dan lu kalau misalkan nanti, kan tadi lu bilang setiap presiden tidak ada peradilan HAM. Menurut lu kalau Pak Anies jadi presiden akan ada nggak peradilan HAM itu? Oh, gua nggak tahu, tanya Pak Anies lah. Iya sih. Karena gua sekali lagi gua bukan tim ses, ya kan? Benar. Gua tanya Pak Anies. Gua harap sih ada ya. Gua harap sih ada. Tapi kalau ngelihat sekarang kayaknya Pak Prabowo sama Pak Anies tuh udah udah gitu ya. Udah nggak mau salaman nih habis debat nih, udah bagus juga tuh. Kayaknya kalau Pak Anies menang mungkin diadili tuh. Oh, ada gitunya ya. Jadi udah nggak enakan lagi. Udah bisa ini. Tapi memang kalau lu ngelihat beberapa debat capres yang udah terjadi, debat capres dan cawapres ya, lu ada concern tersendiri nggak soal debat-debat ini setelah jalan ke-3, berarti udah 3 ya? Gimana? Ada concern tersendiri nggak soal debat soal ternyata behaviornya? Artinya gini, sebenarnya debat capres ini bagus untuk orang-orang yang concern. Ya. Tetapi apakah ini menyentuh sampai ke akar paling bawah dari pemilih? Gua nggak yakin. Itu aja. Tetapi untuk orang yang concern ya ini bagus. Oh gini. Terus ternyata karakternya orang semua kelihatan gitu. Ternyata Pak Anies yang santai-santai ternyata bisa ofensif juga. Terus Pak Prabowo yang joget-joget gemoy di TikTok ternyata di situ kepancing juga gitu kan. Ternyata Gibran yang kita bilang itu bakalan ngeblank ya. Ternyata lancar juga ya ngomongnya.
walaupun sedikit nggak nyambung, terus ada jebakan-jebakan soal SGIE, terus karbon apa? Karbon ini dia jadi Jovi ngomong tuh karbon apa, Peng? Karbon apa ya tadi? Ya. Tadi Carbon dibahas. Carbon capture. Astagfirullah. Baru kan sebelum tag ini sebenarnya tag sama Jovi Andovi ngomongin carbon capture ya benar-benar. Ya, artinya gitu. Jadi oke, berarti ternyata Gibran nih ngocol juga anaknya gitu loh. Tapi apakah ini menyentuh? Gua nggak suka kata grassroots ya. Walaupun karena orang kayak lu, kayak gua, walaupun lu misalnya S1, gua S1, kita maksudnya lumayan update lah tentang politik Indonesia, juga dibilang grassroots juga lah kita. Iya. Emangnya lu pejabat? Enggak kan? Enggak. Lu emangnya punya pengaruh terhadap elit? Enggak lah. Kita itu grassroots juga. Secara nggak langsung. Iya, secara langsung kita adalah grassroots. Ya. Tapi kita kebetulan punya concern terhadap hal-hal politik gitu aja. Bener-bener. Dan memang tadi lu singgung-singgung juga, malah justru Pilpres ini yang gua tangkapnya adalah di debat-debat ini malah saling serangnya itu. Jadi bukan udah adu visi misi apa segala macam kan. Jadi udah kayak adu saling serang, ini Pak saling menjatuhkan gitu loh. Gua merasa di debat ya karena itu yang paling cepat ya. Iya, paling cepat viral ya. Satu itu. Kedua, lu mungkin gak sih menjelaskan visi misi dalam 2 menit? Gak mungkin lah. Iya, benar. Memang ini emang adu bacot. Tetapi gini loh. Gue pernah bilang juga bahwa acara debat ini bagus atau enggak. Oke. Itu ada 3 pengaruhnya. Untuk orang-orang yang udah fanatik, ini nggak ngaruh. Ini cuma nunggu viralnya aja. Terus orang yang fanatik Anies nyerang Prabowo, orang yang fanatik Prabowo nyerang Anies atau Ganjar dan sebaliknya, gitu aja. Itu untuk orang fanatik. Sejelek atau sebagus apapun penampilan ya untuk debat ini, kalau orang yang udah fanatik nggak akan berubah pilihannya. Oke. Ya kan? Mau Pak Prabowo keceplosan apa, Anies keceplosan apa, Ganjar keceplosan apa, gua tetap pilih presiden gua gitu loh. Oke. Ya, yang kedua baru untuk yang undecided voter. Nah, ini bisa untuk istilahnya referensi untuk lu untuk memilih. Ya. Yang ketiga itu orang-orang yang golput. Ini dijadiin hiburan aja, seru gitu. Iya, ada yang viral apa, tapi apakah itu akan ada pengaruhnya? Gua nggak yakin. Nggak ada signifikan, nggak ada. Nggak ada. Makanya sebenarnya gua ini sebagai pemilih 01 ya, gua masih yakin bahwa 02 yang menang. Oke. Makanya mereka hembuskan 1 putaran. Kalau 2 putaran mungkin 01 03 punya chance. Kenapa 01 menang? 02 menang. Ya kita udah tahu lah, karena Pak Jokowi di belakang mereka. Walaupun Pak Jokowi tidak state secara langsung, kalau anaknya udah dijadiin wakil presiden Prabowo dengan proses yang tidak etis itu, dia maksain kan. Walaupun dia tidak pernah kelihatan ya, dia godfather lah. Tapi kita goblok sih kalau bilang bahwa itu bukan grand design-nya dia. Iya kan? Oke. Iya kan? Dia udah didukung kekuatan incumbent, gitu. Terus istilahnya udah anaknya sendiri yang dimasukin. Ini kalau Prabowo nggak menang, ini memang kebangetan gitu loh. Bahkan ada Pak SBY juga di belakang Pak Prabowo sekarang kan. Ya, walaupun nggak tahu dia mau nyelamatin. Sebenarnya agendanya SBY lebih mau nyelamatin partainya dia sih. Iya. Tapi kan setidaknya kalau kita dulu ada meme-nya itu yang di belakangnya Pak Prabowo ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, maksudnya Presiden Republik Indonesia nih. Ada di belakangnya 2 Pak Prabowo gitu. Jadi udah secara dalam tanda kutip tim ses mah udah kuat banget. Ya, jadi tapi kan ada Megawati juga, wakil presiden juga pernah, dan presiden kelima juga ada di Pak Ganjar. Bener. Terus ada Pak JK yang wakil presiden 2 kali ada di Pak Anies. Jadi sebenarnya lumayan equal lah, dan equal ya. Dan sepertinya wakil presiden yang sekarang itu di Pak Ganjar. Pak Maruf Amin itu di Pak Ganjar. Oh, yang Pak Maruf Amin. Iya, karena udah itu ulang tahun kan datang. Ulang tahun datang. Metal. Terus anaknya Pak Maruf Amin yang perempuan, siapa namanya? Itu tim sesnya Ganjar. Oh, sekarang masuk. Iya. Iya. Dan apa istilahnya, ada kemungkinan kalau misalkan 2 putaran tadi ya, misalkan 2 putaran Prabowo lolos nih, misalkan Pak Prabowo lolos. Kan antara Anies atau Pak Ganjar kan. Kalau feeling gue mungkin Pak Anies yang masuk, sehingga Pak Ganjar ini bergabung sama Pak Anies. Betul. Gitu, walaupun nanti kita nggak tahu nih PDI PKS bisa gabung kan nih, kan gitu doang kan. PDI PKS-nya bisa gabung menurut gua. Bisa ya? Bisa. Tapi apakah pendukung
212 bisa gabung dengan istilahnya Batak Kristen dan Cina Kristen, gue nggak tahu. Jadi itu ya. Jadi gini. Lu dong bisa ngomong gitu. Gue nggak bisa. Let's say ya. Ya. Let's say ini karena ini terjadi di bawah ya. Oke. Gua sendiri bukan bilang bahwa ini politik identitas dan sebagainya, tetapi mereka secara identitas memilih ya suka-suka dia lah. Ya kan? Ya kan? Iya. Iya itu. Ya kita juga lihat bahwa ada juga yang viral baru-baru ini, pendeta mengarahkan dukungannya gitu kan. Jadi bukan hanya yang di Islam itu, jangan juga terlalu mendiskreditkan. Iya. Tapi kalau jadi analisis gua mungkin ini kayaknya konyol ya. Kalau misalnya jadi kalau memang dua putaran, salah satunya udah pasti Pak Prabowo. Oke, pasti ya. Nah, sekarang gimana cara ngalahin Pak Prabowo? Semua tuh harus menyingkirkan ego. Oke. Kalau 01 yang menantang Pak Prabowo, Pak Anies yang menantang Pak Prabowo, itu harus ya Megawati dan Ahok ya berkampanye untuk Anies, itu menang bisa. Itu bisa menang. Bisa menang lah. Kalau Ahok bilang pilih Anies, Kelapa Gading pilih Anies itu. Pik pilih Anies. Pilih Anies itu. Jelas Pik. Jelas ya kan. Taman Anggrek pilih. Puri Pak pilih itu semua. Pilih. Iya. Sebaliknya, kalau misalnya yang menantang Pak Prabowo itu adalah Ganjar, bisa nggak istimewa ulama, ya kan? Bikin istimewa ulama untuk mendukung Ganjar. Iya. Menang itu? Menang. Pasti menang. Menang. Tinggal, artinya mau nggak egonya? Lu bayangin kan Habib Rizik, ya? Berkampanye untuk Ganjar, itu menang itu. Pasti menang ya. Menang. Dan gua gini loh. Gua nggak takut. Nah itu yang salah ya. Oke. Kenapa sih lu Kristen Batak milih Anies? Ya. Dia kan representasi dari Islam radikal. Itu yang salah. Oke. Ini gua bukan bela Anies ya. Ya. Lu inget Nasakom nggak? Iya. Singkatan dari apa? Nggak tahu gua tapi Nasakom singkatan. Nasional, Agama, Komunis. Oke. Ya kan? Wah ini lu berani gak nih? Nah itu dia. Tapi kan ini kan bicara sejarah, bukan artinya gua komunis ya. Oke. Tapi Bung Karno itu bilangin, wah kita harus Nasakom. Itu bukan penyatuan ideologi. Oke. Bukan penyatuan ideologi nasionalis, agama dan komunis, bukan. Oke. Tetapi demografi bangsa Indonesia saat itu adalah golongan nasionalis, golongan agama, dan orang komunis. Iya. Nggak bisa dibilang bahwa tahun 55 Partai Komunis Indonesia itu adalah salah satu partai yang menang pemilu, artinya mungkin bukan nomor 1, nomor 4 atau nomor 5. Artinya partai besar lah. Kalau nomor 4 atau nomor 5 sekarang kira-kira siapa? PKB mungkin atau jadi sebesar itu partainya gitu loh. Iya. Nah, artinya ada masyarakat komunis, ada masyarakat agama dan ada nasionalis saat itu. Masa disuruh berantem? Itulah yang membentuk Indonesia saat itu. Artinya ini masyarakat kita. Bung Karno mau ngomong gitu. Iya. Dan oke. Bener nggak? Bener. Bukan artinya, lu ideologinya disatuin. Enggak, ini masyarakat kita gimana nih bisa hidup bareng? Nggak mungkin kan? Ini salah satu kita bunuh ya? Nggak mungkin dong seorang presiden ngomong gitu. Iya. Jadi gua nggak takut ketika misalnya Pak Anies ketemu dengan istimewa ulama. Pak Anies juga ketemu dengan orang-orang yang progresif. Nah karena memang masyarakatnya adanya seperti itu gitu. Iya. Makanya salah satu nggak bisa ditiadakan. Pak Anies ketemu dengan orang-orang yang ini udah kayak jubir gue ya. Tapi intinya gue nangkepnya kenapa gue dukungan aja ke sini. Karena gini loh. Tahun berapa? Lo tahu Tan Malaka? Oke. Tan Malaka itu juga PKI. Dia pernah diundang ke Uni Soviet ngomong. Oke. Bagaimana supaya gerakan kiri ini maju? Kita harus bersama-sama dengan gerakan pan-Islamis. Untuk dulu lawannya siapa? Dulu lawannya adalah kolonialisme. Oke. Ya kan? Bagaimana kita bisa memberangus kolonialisme? Harus ada gerakan. Gerakan antara pan-Islamis dengan kaum kiri. Gitu loh. Iya. Dan Tan Malaka itu ngomong di Komintern. Lu tau Komintern nggak? Komintern itu adalah kumpulan negara-negara komunis. Ada Uni Soviet. Ada Uni Soviet itu, ada siapa-siapa. Dia ngomong dalam bahasa Jerman. Oke. Yang terbata-bata, dibilang dalam buku sejarah itu dalam bahasa Jerman yang terbata-bata. Dah, kalau itu ditarik sekarang, ya bisa jadi. Jadi kalau mau mengalahkan, ini musuh besarnya ini apa? Anti demokrasi kan? Sorry ya Pak Jokowi ini adalah anti demokrasi hari ini. Bagi gua ya. Iya menurut lu ya.
menurut lu juga mungkin. Ya karena dia demokrasi itu sama dia dikesampingkan, anaknya dimajuin. Ya. Bahkan dari pemilihan wali kota anak nantunya dimajuin Solo dan sebagainya. Medan. Walaupun itu prosesnya seolah-olah demokratis tapi enggak. Jadi instan semua kan. Ya. Terus yang terakhir lebih terang-terangan lagi, aturan diubah, direvisi di last minute, dimasukin. Artinya demokrasi itu benar-benar dihajar lah sama Pak Jokowi ini. Oke. Bagaimana untuk melawan itu? Harus bersatu lah elemen-elemennya. Yang seperti Nasakom tadi ya. Iya. Ya kalau sekarang kan jatuhnya cuma nasionalis dan agamis doang. Iya, itulah itunya gitu loh. Berarti ya harus kalau Pak Ganjar menang harus Habib Rizik yang dukung. Iya. Kalau Pak Anies, Megawati dan Ahok. Gitu. Kalau ya itu gue hanya mengopi omongan Tan Malaka. Iya. Aman itu tayang aman kok. Tadi kan lu bilang berani nggak ngomong? Ya aman. Aman nggak? Gue hanya mengutip sejarah dan menggabungkannya dengan apa yang terjadi hari ini. Dan kalau dibilang ya Tan Malaka itu mendirikan partai, akhirnya dia kan sebenarnya di-kick juga dari PKI itu. Dia bikin partai namanya Murba. Kalau lu nonton film G13 PKI, itu makanya film yang aneh. Gue nonton SD, tapi di situ ada kata-kata dokumen Gilchrist lah. Bayangin anak SD dulu ya, zaman gue suruh nonton film itu ada dokumen Gilchrist yang digelontorkan oleh Partai Murba yang adalah Trotskis. Oh lu. Anak SD apa? Lu Trotskis tahu nggak? Dia tuh salah satu tokoh selain Lenin. Lu tahu Lenin kan? Stalin. Ada lagi Trotsky namanya. Ada lagi tuh ya? Namanya Trotsky. Jadi dibilang bahwa Partai Murba ini kiblatnya ke Trotsky. Artinya komunis juga dong. Oh Trotsky ini jatuhnya komunis ya? Ya artinya dia anak buahnya Lenin. Oke. Anak buahnya Lenin. Oke. Dibilang bahwa Murba ini disebut Trotskis. Tapi tahu nggak? Tokohnya dari Murba ini siapa? Ada Herul Saleh, ada Tan Malaka, ada Adam Malik. Lu kalau lu tahu. Oh gitu. Adam Malik lu tahu nggak? Dia pernah jadi wakil presidennya Soeharto. Dan Partai Murba ini ikut dalam kontestasi pemilu Orde Baru yang pertama tahun 72 atau 73. Ini fakta nih ya? Fakta. Nggak bisa didebat nih ya? Nggak bisa didebat. Ada fakta nih. Jadi Soeharto sebenarnya anti komunis? Enggak. Ada Murba di situ. Ada Malik pernah jadi wakil presidennya dia. Tahun berapa tuh ya ada Malik ya? 70. Ada Malik itu 70 sampai 80 ya, 70, awal. 80 kan ya. Habis itu ada Umar. Jadi yang pertama itu kan Sri Sultan 9. Kalau sekarang kan Sri Sultan 10. Wakil presiden pertama tuh Sri Sultan 9, baru ada Malik, baru Umar, baru Sudarmono, terakhir Pak Trisutrisno, Pak Habibie. Gila. Masih inget gue. Gila. Gitu ya. Ada Malik ya? Ada Malik. Artinya sebenarnya kalau sekarang ini ada kekuatannya nih. Makanya sebenarnya gini loh. Dan satu lagi kenapa gue mengarahkan 01. Satu, mungkin program-programnya banyak yang harus kita kritisi ya. Karena gue ngeri juga sih. Makanya gue sekarang disclaimer ya. Gue bukan tim sesnya Pak Anies. Jadi kalau Pak Anies nanti menang dan kenapa-napa, lu tuntut langsung ke orang ya. Jangan seminya diserang. Itu gara-gara lu enggak, lu memilih berdasarkan luju doang gitu kan. Gue memilih berdasarkan preferensi gue. Iya. Ada juga kebijakan dia yang harus di-challenge itu. Contoh, dia itu bilang tentang kontrak farming. Kontrak farming, lu pernah dengar gak? Kontrak farming ya. Jadi kayaknya ini petani-petani dibeli. Ya kan, suruh dia bertani dan dikontrak, harganya nanti ditentukan oleh government, dibeli itu hasil taninya, sehingga dia tidak perlu lagi mikirin penjualan, udah jadi kayak gajian. Ya jadi udah pasti ada pemerintah nih yang beli apa segala macam kan, ya udah benar-benar. Nah, tapi itu harus detail sih, karena itu pernah terjadi zaman Orde Baru. Kenapa Orde Baru kenapa? Orde Baru ada namanya Tata Niaga Cengkeh. Lu pernah dengar gak? Tata Niaga Cengkeh itu adalah komoditas yang sangat bisa dibilang, makanya dulu disebut cengkeh itu emas coklat istilahnya ya, sangkin dia harganya tinggi gitu. Oke. Dan cengkeh itu dijadiin buat apa aja sih? Rokok ya? Rokok ada. Ya benar, gitu kan. Rokok. Salah satu bahan utama rokok lah. Dan harganya tinggi. Dan Tata Niaga Cengkeh itu mewajibkan petani cengkeh menjual hanya ke pemerintah. Sama kan dengan kontrak farming. Tapi yang bangsatnya dari Tata Niaga Cengkeh ini, harganya di pasar sekian, lu harus jual ke pemerintah dengan harga sekian, yang jauh di bawah harga pasar. Dan lu nggak boleh ngejual ke siapapun.
harus ke pemerintah. Dan waktu itu Tata Niaga Cengkeh itu harus dijual ke seorang yang namanya Tommy Soeharto. Gitu. Faktanya bos. gitu. Fakta ini bos. Jadi artinya kontrak farming ini harus kita challenge. Ya. Ini detailnya gimana? Oke. Artinya ya, gue sendiri nggak punya waktu untuk mendalami visi misi dia kan. Oke. Tapi ini harus sesuatu yang di challenge gitu. Oke, tapi kalau Pak Ganjar sendiri, lu belum ada minat untuk berubah ke Pak Ganjar misalkan? Kalau yang lolos ke putaran 2 tuh Pak Ganjar, ya gue ke Pak Ganjar. Udah pasti tuh ya. Udah tapi pasti. untuk sekarang, maksudnya untuk sekarang Enggak, masih Pak Anies. Pak Anies gitu. dulu. Karena gini, gue bilang tadi, Ya. gue ingin PDIP itu ada di legislatif, karena ketika di legislatif Jadi kritis ya. jadi kritis. Iya. Jadi mungkin gue perlu presidennya Pak Anies, legislatifnya dari PDIP. Mungkin ya. Jadi formasinya gitu yang menurut lo ideal lah. Ideal gitu. Iya. Dan istilahnya tuh kalau misalkan tadi kan kita banyak ngomongin Nasakom, juga kita ngomongin soal Tan Malaka, semua harus bergabung apa segala macam gitu. Nah, kayak ini nggak tahu ya, ini kan netizen yang ngomong ya. Ini ada beberapa yang seliweran netizen, lu setuju atau enggak? Ada yang ngomong gini, lu jangan terlalu fanatik sama salah satu paslon, karena siapapun yang menang pasti mereka akan berteman lagi atau apa segala macam. Nanti Indonesia juga ujung-ujungnya maksudnya kita menaruh harapan besar pada Pak Jokowi kan sebenarnya sebelum-sebelumnya. Ya, 2014. Tapi ternyata banyak kekecewaan kita sama Pak Jokowi apa segala macam, yang lu tadi bilang anti demokrasi lah, akhirnya ada cacat politiknya kelihatan jelas gitu. Nah, lu mau siapapun presiden setuju gak kalau nanti gak akan ada yang signifikan berubah gitu? Saya mau itu Pak Prabowo atau itu Pak Anies atau even Pak Ganjar gitu. Ya kalau makanya sebenarnya gini. Sekarang kalau lu mau anggap Pak Jokowi itu bagus, memang paling bener lu pilih 02. Gua tuh nggak akan pernah musuhi Jari, nggak pernah. Karena itu hak politik dia loh. Iya. Gitu kan. Walaupun menurut gua misal pilihan lu bodoh, ya udah, bodoh itu bukan crime. Gitu loh. Orang tidak boleh dipenjarakan gara-gara kebodohan, ya udah gitu aja bagi gua. Iya benar. Jadi makanya gini, kalau lu anggap Pak Jokowi ini keren, bagus, pilih 02 udah. Tapi kalau menurut lu butuh perubahan, pilih 01. Kan banyak yang nanya, apalagi yang mau dirubah, Sam? Gua nggak setuju satu ya. Yang kenapa gua ke 01, dia itu bilang dia akan mengkaji ulang IKN. Dan itu menurut gua sangat tepat. Kenapa gitu? Karena orang bilang kan, IKN itu untuk pemerataan pembangunan. Ya. Tapi apakah pemerataan pembangunan itu adalah dengan cara membangun istana di Kalimantan gitu? Itu kan silly kan, lu bilang mari kita meratakan pembangunan Indonesia, mari kita bangun istana di sana. Apaan coba? Ya kan? Yang dibangun istana di sana gitu. Oke, memang ini akan jadi smart city dan sebagainya, tapi intinya dia mau bangun istana baru di sana gitu loh. Dan istananya gede banget kan? Iya. Apakah benar itu yang dibutuhkan oleh rakyat Kalimantan? Apakah benar itu yang dibutuhkan rakyat Indonesia Timur? Untuk ada pemerataan pembangunan terhadap mereka gitu kan. Karena sebenarnya kan memang tidak merata sih pembangunan ini, kita perlu akui. Lu aja sebagai komik, lu kan komik Kalimantan sebenarnya. Iya. Tapi lu migrate ke Jakarta supaya bisa maju karena pusat industrinya semua di sini. Ya kan, walaupun sekarang udah zaman online dan sebagainya, tapi Setiawan Yogi nggak terlalu terdengar dibanding lu. Halo Yogi. Harus tetap ke sini ya. Iya, harus tetap ke sini. Memang itu masalah. Lain dengan Amerika kan? Iya. Ya. Ada Eminem di Detroit. Iya. Gua nggak ngikutin rap lah. Kanye Chicago. Iya. Kanye West Chicago. Iya. Terus ada Run DMC Chicago juga. Jay-Z New York. Terus di West Coast ada grupnya Dr. Dre dan lain-lain. Iya, dan semua naik ya. Ya kan? Karena pemerata, anjing, iya bener juga ya analoginya ya. Iya. Gue gitu loh. Ya, gue baru nggak lagi kalau analoginya pakai Dr. Dre Kanye jadi nyambung. Oh, maksudnya iya. Sekarang komika tuh di Jakarta semua. Pras Teguh itu di mana? Orang Padang. Kenapa harus di sini? Ya Muslim Madura. Kenapa harus di sini? Iya gitu loh. Itu berarti pemerataan kurang rata ya? Iya, terus yang dibangun istana di Kalimantan, apakah ngaruh? Enggak lah, menurut gua nggak nyambung itu. Sedangkan APBN kita berdarah-darah. Lah gitu loh. Ya kan? Lu belum nyekolahin anak ya? Belum. Gua baru masukin anak ke ITB. Nah sekarang dinilai penghasilan orang tua. Jadi masuk negeri belum tentu lu bayar murah. Anak gua bayar UKT-nya per semester 25 juta. Gitu ya. Itu udah sama dengan gua ngolehin anak di Singapura. Hanya mungkin gua belum mau jauh-jauh di sini aja lah. Gitu loh.
Udah gitu ya. Udah gitu, ya kan? Terus yang sekarang nih terjadi, kalau lo setiap mau masuk SMA ada yang namanya sistem zonasi kan. Oke. Sebelumnya pakai apa? Nilai UN kan? Iya. Diubah sistem zonasi. Tapi intinya tidak pernah tersentuh. Ini ada kursi SMA, ini ada anak SMP mau masuk. Anak SMP yang masuk 1.000, kursi SMA negeri ada 500. Ini cuma analogi, angka pastinya gua nggak tahu ya. Oke. Artinya kurang kursi SMA, ya kan? Dulu dipecahnya pakai sistem NEM atau UN. Iya. Sekarang pakai zonasi. Tapi masalah intinya apa? Kursinya kurang. Nggak pernah ditangani gitu loh. Iya kan? Iya kan? Iya, mau pakai sistem zonasi, mau pakai mau apapun, pasti akan kurang. Oke. Nah, ini gimana nih penyelesaiannya? Nah, itu loh. Jadi belum menyentuh ke situ. Tiba-tiba ini banyak masalah dan sebagainya. Kita bangun IKN dan dari 3 orang ini yang mau meninjau ulang IKN itu cuma 01, makanya gue pilih itu. Gitu loh. Berarti lu secara nggak langsung nggak setuju sama IKN ya? Mungkin untuk sekarang nggak. Oke. Nggak, karena IKN tuh lu jujur aja lah. Oke. Itu proyek mercusuar lagi. Ya kalau dibilang gitu benar. Tapi gue nggak tahu ya, maksudnya kalau IKN makanya gue sering ditanya lu gimana, kan gue masih swing voter sampai sekarang belum nentuin, gue nunggu injury time juga. Ya lu sesama Arab 01 lah udah. Ya langsung gitu. Pemilih katanya lu juga bukan pendukung. Bebas. Nggak, tapi intinya adalah gue sebenarnya kalau gue pribadi gue setuju IKN Sam. Kalau gue karena memang kita perlu merubah, harus banyak yang berubah lah. Maksudnya ibu kotanya harus dipindahkan memang. Dan itu untuk kalau dibilang itu urgensi nggak sih kalau di era sekarang? Kalau di era sekarang mungkin urgensinya mungkin berapa persen doang. Tapi kan kalau kita ngejar yang generasi emas yang digadang-gadangkan ini kan, generasi emas 2045, kayaknya urgensi di tahun itu emang sudah perlu ibu kota itu udah dipindahkan Sam gitu. Supaya tadi lu bilang sebenarnya pemerataan ini kayak misalkan anggap aja let's say, waduh gue selalu bilang anjing di setiap kali gue interview soal IKN, New Yorknya adalah Jakarta. Betul. Ya kan, Los Angelesnya adalah Bali. Misalkan gitu let's say. Washington DC berarti IKN kan. Jadi secara nggak langsung ini tuh kalau tadi dibilang pemerataan, ini kan selama ini pulau Jawa sentris dan kebetulan dapat Bali nih. Jadi udah ke arah NTT NTB ke arah sana lah, makanya Labuan Bajo Mandalika kan ke sana nyamping ke sini kan. Yang pemerataan di Kalimantan ini maksudnya mungkin gue setuju untuk karena ada IKN udah otomatis kan di situ akan ada pembangunan drastis kan di Kalimantan, turis, investor apa segala macam. Jadi pemerataannya dalam segi semua pulau akhirnya jadi sama rata. Ya ada betulnya, tapi apakah itu dengan membangun istana? Ya, itu aja sih. Itu ya. Apakah di Kalimantan udah ada kampus yang mumpuni setingkat UI atau UGM atau ITB? Mungkin itu lebih penting. Makanya sebenarnya ini tadi episode Jovi sama Andovi. Cuma nih gue nanti kalau buat kalian yang habis nonton Semi kan Jovi Andovi masih minggu depan. Lu duluan nih Sam, Senin ini udah tayang. Gue ngomong, jadi gue pernah jadi moderatornya IKN, hostnya IKN. Pantesan lu bela IKN, orang pernah dapat job di situ. Ya nggak juga, kan dapat job karena kan gue orang Kalimantan juga pas segala macam. Kan gue perwakilan sana Kalimantan Timur lah. Sebenarnya gue tadinya cukup skeptis soal IKN lah. Maksud gue ngapain sih gitu. Maksud ini kan lu bilang tadi banyak hal yang kayaknya APBN ini bisa dialihkan untuk tadi lu bilang pendidikan, misalkan let's say kesehatan, mungkin BPJS lebih bener, nggak kayak sekarang gitu, lebih solid lah BPJS gitu. Mungkin ya anak sekolah bisa ditanggung sampai dia SMA sama negara, universitas ya seperti negara-negara maju yang lain lah gitu. Ada yang lebih urgensi daripada ngepindahin ibu kota sebenarnya. Cuman gue di situ awalnya skeptis, terus gue sebagai moderator gue nanya kenapa bikin IKN ini Pak gitu, Pak Bambang. Akhirnya kalau episode Jovi Andovi gue lupa namanya, tapi kan karena udah syuting duluan nih Jovi Andovi, Pak Bambang namanya, Ketua Otorita IKN. Dia bilang gini, sebenarnya gini Mal, kalau dibilang IKN ini kan yang ngomongin soal orang-orang tua nih IKN ini, tapi lu ingat nggak kalau nanti IKN ini sudah jadi, sebenarnya kita ini mungkin sudah meninggal. Jadi sebenarnya udah nggak ada, kita ini udah nggak ada. Kalau kita terlalu fight sama ini, kita mah udah meninggal apa segala macam. Jadi sebenarnya IKN ini adalah untuk nanti anak lo, untuk nanti apa. Jadi yang nikmatin mereka semua. Betul. Makanya siapa bilang yang nikmatin mereka semua? Terusin deh. Ya, makanya intinya yang nikmatin adalah anak-anak muda lah. Maksudnya anak-anak ya udah berarti yang sekarang baru lahir akan nikmatin. Jadi dia bilang bahwa generasi sekarang tidak menikmati IKN. Lu tanya sama Agung Sedayu, menikmati nggak? Wah. Anjir, ada balik gua.
Wah. Enggak, artinya gini, yang Iya, menikmati oke, lu jangan pakai bilang, "Oh, ini adalah cita-cita murni." Gua sini enggak nikmati. Lu tanya sama developernya. Ya, Lu tanya sama siapa yang punya tanah di sana, keluarganya siapa yang punya tanah di sana sehingga bisa ngedongkrak harganya di sana. Iya. Karena kalau gua punya tanah di sana, gua berkepentingan IKN dibangun di sana dong supaya harganya naik. Lu tahu nggak pertama kali IKN di launching, bukan di launching sih, diumumkan. Iya. Kan dulu Pak Jokowi bilang bahwa akan ada IKN tapi masih rahasia tempatnya di mana, kira-kira di sini. Lalu dibilang Panajem Pasar Utara. Itu kan terakhir-terakhir dibikin di sini. Tahu nggak? Besoknya langsung keluar iklan di Kompas 1 halaman, milikilah tanah apartemen di IKN. Gila nggak? Berarti udah ada itu orang mafia-mafia tanah yang udah invest di situ, lalu didoronglah proyek di situ supaya nilai tanah dia dan properti dia bisa dia jual gitu. Dia belinya berapa itu? Setelah jadi IKN berapa harganya? Jadi kalau dibilang misalnya ini untuk anak kita, enggak lah, untuk perusahaan dia, Jet. Iya. Soalnya, dan yang kedua, IKN sendiri ya kalau lu tahu lah sebenarnya lu bisa undang ke sini namanya Elisa ya. Ci Elisa itu jadi ini dibangun sebagai kota mirip BSD. Kota bangunan gitu. Kalau misalnya Jogja itu kan kota yang bertumbuh. Bertumbuh akhirnya jadi kota. Cianjur bertumbuh, Samarinda bertumbuh jadi akhirnya jadi kota. Jakarta bertumbuh akhirnya jadi kota. Kalau IKN ini jadi kayak bikin kota wisata gitu loh. Kayak bikin BSD, dan benar kan yang ngerjain di sana kan orang BSD. Iya, developernya BSD. Artinya oke lah. Kalau cara jualannya begitu oke. Dan apakah ini murni B2B? Lu tahu nggak? B2B atau enggak? Tapi akhirnya nanti akan melukai APBN kita nggak? Kalau murni B2B ya ada contoh kereta cepat. Ya, Ya, artinya gue nggak anti pembangunan, nggak. Kereta cepat bagus. Janjinya apa? B2B. Ternyata melukai APBN juga. Iya. Dan tahu nggak harganya sekarang kemahalan? Apanya nih harga tiketnya? Harga tiketnya. Berapa? Katanya menurutnya harusnya 300 tapi kan masih dikaji, dan waktu baru launching tuh 100 sekian. Sekarang udah mulai 200. Dan 300, dan ada wacana disubsidi. Itu kan aneh. Kereta cepat itu menurut lu tuh produk lux atau produk low market atau high end atau flagship gitu. Flagship kan itu. Iya. Lu beli HP flagship terus disubsidi kan aneh. Jangan sampai disubsidi. Kalau disubsidi gue protes juga lah. Ya udah pasti lah ya. Iya, karena kan? Flagship ini udah pasti daya beli udah sanggup ya. Iya dong. Masa ya kalau misalnya lu jual flagship dan gak laku disubsidi ya aneh lah. Karena subsidi itu pasti kan dari pemerintah juga. Lu bikin proyek ya harganya mahal, nggak laku, terus dilukai lagi APBN. Enak banget kalau kayak gitu. Ya gitu loh. Ini belum tapi ada wacana mau disubsidi. Oke. Berarti kalau kembali lagi soal ikan, kalau B2B lu terima. Kalau itu tidak melukai APBN, berarti gitu. Ya, tapi gue yang nggak yakin lah, sampai sekarang belum ada investornya kan. Ya, sebenarnya udah ada yang taruh peletakan batu udah ada. Ada 10 tuh. Kalau bisa di searching tuh ada 10 sebenarnya yang ini. Tapi memang ada 200 yang berminat. Tapi baru minat kan standarnya kan. Tapi sudah ada lah 10 ini gitu. Tapi memang sampai sekarang masih nyari investor. Karena ya bangun ibu kota, saya nggak mungkin 10 doang ya kan. Artinya gini, prioritas negara ini apakah ke situ itu aja sih? Ya sebenarnya itu. Makanya tadi kan kita bahas di awal kan tingkat urgensinya untuk sekarang sebenarnya nggak ke situ prioritasnya. Pendidikan kayaknya jauh lebih penting untuk SDM kita. Terus habis itu masalah kesehatan kayaknya jauh lebih penting. Jadi gini loh, Pak Jokowi itu menurut gua mengesampingkan banyak hal demokrasi. Dia mengobok-obok demokrasi lah di era dia, KPK dilemahkan dan sebagainya. Lu tahu kan KPK dilemahkan? Ya kan? Dan sebagainya. Bahkan ini mungkin satu-satunya gua perlu dicek lagi adalah ketua KPK yang punya tuduhan penyuapan ini kan aneh. Ya kan? Pak Firly ini kan? Pak Firly. Tersangka ya. Tersangka ketua KPK-nya itu tersangka penyuapan, ini udah jelas-jelas cacat lah gitu loh. Nah, terus dulu ada proses namanya bukan TWS ya, TWS mah untuk TWK ya kan, tes wawasan kebangsaan. Terus pengurus bukan pengurus ya, orang-orang KPK yang istilahnya vokal dituduh Taliban dan sebagainya. Lalu dibikinlah TWK, pertanyaannya aneh-aneh.
Ya itu di era periode Pak Jokowi ya. Terus akhirnya sebenarnya kan KPK ini dibikin sebuah lembaga independen untuk mengawasi pemerintahan yang korup. Nah sekarang pegawai KPK sendiri udah ASN. Gimana lu bisa dulunya kan independen. Ya sekarang udah jadi PNS. Jadi KPK dilemahkan, demokrasi diobok-obok dan sebagainya. Dia coba tutupi dengan pembangunan. Jadi ada orang nggak apa-apa gitu. Jadi mungkin untuk orang-orang yang skeptis ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting kan pembangunan jalan. Walaupun pembangunan sendiri debatable gitu loh. Ternyata nggak naik-naik juga. Ya gue sebenarnya bukan pakar ekonomi, tapi secara awam ya orang yang cari kerja juga tetap susah, ya kan? Oke, sekarang lu tahu ada dulu Pak Jokowi seneng banget ngomong unicorn dan sebagainya gitu kan? Ya, 4.0. 4.0 sekarang udah lain lagi kan ngomongnya. Tapi lu tahu sendiri kan sekarang barang-barang yang misalnya kebanyakan unicorn ini kan marketplace. Oke. Tapi ya mungkin 99% barang yang beredar di situ ya barang Cina juga gitu loh. Kemungkinan. Iya. Belum bukan eksak. Oh, ada barang tapi Cina. Tapi gue bisa jamin sih 90% Cina sih. Lu bisa jamin tuh ya? Iya, kan HP iPhone aja kan made in China. Ya, artinya gini loh. Ya. Dengan lu bangun jalan tol sampai ke desa-desa, itu berbahaya kalau SDM-nya nggak siap. Kenapa? Dengan ada jalan tol sampai ke sana, akhirnya barang Cina itu tambah cepat masuk ke desa gitu. karena industri kita nggak siap berkompet dengan sana dan sebagainya gitu loh. Jadi lebih cepat ya. Iya. Tapi kalau lu ngelihat Pak Anies sebagai gubernur Jakarta, lu sendiri puas tapi Sam? Ya, gue kemarin terima kasih juga Pak Anies. Ada beberapa misalnya gereja yang dipermudah dan sebagainya. Gitu kan. Ada Jaklingko, istri gue pemakai Jaklingko. Kalau gue karena permasalahan anatomi nggak pernah naik Jaklingko, susah gue naiknya. PR ya. PR gitu. Oke. Ya, tapi gini loh. Kalau bisa dibilang program-program itu ya mungkin ada minus, ada. Gue sendiri nggak menilai secara ini utuh gitu ya. Iya. Tapi ada program-program yang berhasil. Tapi Pak Anies tuh bilang mungkin kalau yang nggak pro Pak Anies tuh bilang ini DP 0% jalan atau enggak gitu. Gue sendiri nggak lihat, mungkin secara kasat mata nggak ada gitu ya. Itu mungkin harus ditinjau ulang. Tetapi menurut gue nilai Pak Anies di Jakarta fair lah, nggak jelek-jelek amat tapi nggak bagus-bagus amat gitu. Sebenarnya dengan Pak Ahok ya mungkin mirip-mirip. Oke. Mirip-mirip aja gitu. Pas zaman Pak Ahok ya gitu, banjir juga ada. Pas zaman Pak Anies juga ada gitu. Banjir juga ada. Jadi so-so lah. Iya. Artinya bukan Ahok tuh keren, Pak Anies enggak, atau Pak Anies keren, sama mereka itu. Hanya pendukungnya lain gitu aja. Dan itu kayaknya debatable ke pendukung Ahok dan pendukung Anies tuh. Pasti. Kalau lu tadi bilang sama-sama pasti debatable. Artinya gini, karena orang tuh sekarang itu nggak bisa lagi, apalagi dengan sosial media ini. Anies itu apa sih? Gubernur Jakarta. Pak Ahok gubernur Jakarta juga, tapi kan mereka selalu bilang yang ini satu good bener, yang satu gak bener gitu loh. Ya, bagi pendukung Ahok yang ini good bener, yang ini gak bener. Sebaliknya bagi pendukung Anies yang ini good bener, yang ini gak bener. Gubernur lah, semua ada nilai. Nah, tetapi untuk yang kontestasi saat ini ini gue cenderung itu karena program-program itu IKN itu salah satu yang dia bilang dia mau tinjau ulang. Nah, itu menurut gue ini perlu memang ditinjau ulang. Oh, dan lu setuju dari obrolan itu? Setuju. Terus dia membatalkan reklamasi juga waktu di Jakarta. Itu gue setuju. Ya, Pak Anies kan yang salah satu yang membatalkan ya reklamasi ya. Iya. Dan lo kalau ngelihat debatnya Pak Anies kan sempat yang sekarang viral ini adalah Pak Anies terlalu ofensif, yang dibilang ya itu kan jadi narasi pendukung 02, 03 untuk nyerang Pak Anies nih ceritanya kan. 03 enggak pernah nyerang balik Pak Anies. Iya, orang lagi muji Ibu Mega ya. Iya. Pak Anies ya. Ya berarti enggak. Bener. 03 kayaknya akan baik-baik aja sama Pak Anies, tapi kubu 02 selalu jadi narasi lah soal terlalu ofensif, terlalu personal, sampai akhirnya dilaporin Bawaslu apa segala macam. Lu setuju dengan Pak Anies ini terlalu personal? Enggak. Karena yang dia tanya itu adalah walaupun itu terkait dengan apa yang dilakukan Pak Prabowo, dia kan nggak nanyakin Pak Prabowo punya istri atau enggak, itu personal. Kalau soal tanah nggak personal ya, karena itu fakta tanahnya dan ada. maksudnya sebenarnya yang coba diangkat oleh Pak Anies adalah ada orang-orang yang penguasaan tanahnya terlalu luas di Indonesia, apakah itu adil atau tidak gitu.
mungkin kesalahan Pak Anies adalah membandingkannya dengan ada prajurit yang tidak punya rumah gitu loh. Maksudnya jadi dia bermain dikotomi di situ gitu. Iya. Tapi sebenarnya permasalahan utamanya adalah ada orang-orang segelintir orang yang menguasai tanah begitu luasnya. Bayangin 500 hektar, 500.000 hektar. Ya, gitu. Walaupun itu hak guna ya. Okay. Hak guna usaha, tapi terlalu besar nggak segitu? Okay. Gitu loh, ada. Dan ingat, hal itu juga pernah disinggung oleh Pak Jokowi dalam debat 2019 gitu loh. Iya. Kenapa baru sekarang jadi masalah? Iya, ya. gitu loh. Ya, artinya itu cuma akal-akalan pendukung Pak Prabowo untuk playing victim, karena dari zamannya Pak SBY itu kalau gue pernah bawakan juga di stand up comedy gue, itu kalau figur-figur yang terzolimi itu orang Indonesia suka. Iya kan? Iya kan, Pak SBY kan dulu wah gini makanya nyanyi-nyanyi gitu kan. Terus Bu Megawati itu dibilang wah dia seolah-olah orang yang memecat Pak SBY terzolimi kayak gitu. Akhirnya bikin partai Demokrat dan sebagainya gitu kan, terzolimi gitu loh. Iya. Partainya lumayan dapat suara, Pak SBY-nya jadi presiden gitu. Makanya yang dimainin Pak Prabowo terzolimi gitu ya. Iya. Ini di TikTok ya, soalnya viral kan di TikTok. Iya, nangis kan, ya, nangis kan bareng gitu, tiba-tiba viral gitu. Nah yang nangis ini gue nggak tahu, itu gue lihat juga ada anak SMP yang nangis ini udah punya hak pilih atau belum sih? Karena kalau lu lihat videonya yang di TikTok saya memang sesedih itu sih, karena dimasukin sound gitu. Iya, semua juga jadi bisa sedih lah. Iya kan? Iya juga ya, tapi memang kalau lu bilang ini bukan menyerang istri, tapi justru ini fakta, jadi nggak personal juga sebenarnya ya. Iya, fakta. Ya enggak, sebenarnya soal istri juga fakta, tapi kan itu personal. Iya. Iya kan? Iya. Tapi kan itu nggak disinggung gitu loh. Iya benar. Nah terus yang kedua juga soal tentang PT TMI yang menjadi istilahnya penyuplai atau vendor di Kementerian Pertahanan. Iya. Yang katanya dikuasai oleh orang-orangnya Pak Prabowo, itu benar. Itu benar ya? Benar. Gitu loh. Berarti fakta yang diomongin Pak Anies ya? Iya fakta. Tapi apakah itu etis? Ya nggak tahu juga gue. Tapi itu benar. Iya. Tapi kalau menurut lu itu etis atau enggak? Belum. Apa? Kalau menurut lu sebagai semi not slim boy? Ya itu etis-etis aja. Etis-etis saja. Ya karena Pak Prabowo sendiri yang bilang nggak semua etis gitu. Jadi dibalikin aja. Jadi etis-etis aja ya. Bahkan Pak Ganjar juga sebenarnya terakhir kan ofensif juga tuh. Iya. Saya bawa data di sini, silahkan. Gak usah Pak Prabowo yang ngejawab istilahnya kan. Ya, timnya. Kalau timnya mau maju, silahkan diadu dengan saya. Wah gitu kan sebenarnya nantangin juga. Iya, walaupun itu nggak mungkin buka data karena ini pertahanan negara kan. Iya. Yang dibilang sama netizen kan. Enggak, itu kan data publik. Oh yang itu yang Pak Ganjar ya? Iya. Itu data publik ya? Data publik. Iya. Kalau pertahanan negara itu ya misalnya pernah ada sandi-sandi yang bocor, itu oke lah. Oke. Tapi siapa vendornya itu, masa pertahanan negara sih? Ya gitu kan. Dan ternyata vendornya ini dikuasai oleh orang-orang tertentu yang dekat dengan Pak Prabowo, dalam hal ini dalam partainya beliau gitu. Iya. Itu datanya bisa dibuka gitu loh. Oh itu etis dibuka ya. Etis. Ya artinya gini loh. Mungkin kalau kita ngobrol gitu itu nggak etis, tapi kalau udah presiden dengan presiden itu kan istilahnya calon presiden dengan calon presiden itu hal-hal yang harus dia jawab gitu loh. Oke. Ya hal-hal yang dia jawab lah. Kalau kenapa sih kita harus kritis terhadap pemerintah, tapi gua nggak peduli, nggak kritis terhadap Kemal, karena Kemal tidak menguasai APBN. APBN kita tuh 3.000 triliun akan dikelola oleh seseorang ini yang akan kita pilih. Ini orang ini adalah nanti menjadi lembaga eksekutif tinggi. Ya jadi presiden ini orang, tapi sebenarnya itu lembaga tinggi kan. Kalau kita dan dia akan menguasai, dan dia badan eksekutifnya. Walaupun nanti ada DPR yang melihat secara legislatif dan anggaran dan sebagainya, tapi eksekutornya dia. 3.000 triliun ini dia yang eksekusi. Ya wajar dong kita kritis terhadap dia, karena ini ada 3.000 triliun lebih yang dia akan kelola dalam 5 tahun ke depan. Masa gua nggak boleh nanya-nanya banyak gitu? Kalau lu nanya gua, lu nggak berhak. Orang gue cari makan sendiri, gue tidak mengelola 3.000 triliun itu. Kalau gue kelola silakan lu kupas tentang gue gitu loh. Kalau lu mau mengelola 3.000 triliun ini lu nggak mau dikupas, lu cemen amat sih gitu loh. Dan APBN ada uang kita kan? Ya uang kita. Iya kan. Uang kita walaupun itu ngutang hasilnya sebagian besar. Dan itu uang kita. Dan tau nggak?
APBN pengeluaran kita itu, uang kita, dan dari segitu tuh 500 triliun ya, sekitar 400 sampai 500 triliun untuk bayar bunga utang. Iya. Ngeri kan? Jadi belum apa. Belum apa-apa udah bebannya berat gitu ya kan. Anjing, 500 triliun loh. Iya gitu loh. Jadi artinya itu kan sebenarnya matematika mudah aja. Kita punya duit 3.000 belum apa-apa harus bayar bunga utang segini gitu loh. Iya. Ya itulah. Jadi sebenarnya politik ini nggak hal yang sulit kok Mal, nggak hal yang sulit. Makanya gue seneng sih bisa diundang ke sini satu. Terus kedua, gue kan udah lama juga nggak muncul gitu ya. Iya. Udah lama ya gue muncul sekali aja gitu kan ke publik. Iya. Dan menurut gue juga gue nggak perlu sih muncul karena udah ada lu. Lu kan dulu kan materinya absurd. Iya. Tiba-tiba lu bikin podcast yang kayak gini, yang serius, ngomongin politik, dengan Patra lu ngomongin hal-hal sosial, artinya udah nggak perlu gua. Terus ada apa Jovi dengan apa? Polarisasi. Ya. Mereka juga aktif di Narasi TV. Iya. Istilahnya mengawal hal-hal yang kritis, artinya udah bener ini. Oke. Artinya gua nggak perlu lagi ada gitu. Gua cari duit di tempat lain aja gitu. Nyalek nggak? Kira-kira lu bakal nyalek nggak kalau ditawarin saya? Nggak lu ya? Ya gue nggak merasa menjual diri juga, gue nggak merasa diri gue menjual juga kalau nyalek. Tapi kalau misalnya nyalek, gue pengennya ya dari nggak dari partai PSI lah, atau dari partai-partai yang gurem lah. Oke. Pengennya partai yang udah pasti jadi dan nomor urut 1, dan gue yakin susah dapetin itu. Oke. Urut 1 apa Golkar? Ya enggak, artinya misalnya PDIP ini, PDIP mau nyalonin gue, boleh, asal gue di nomor jadi gitu, dan itu kan lu tahu harus bayar dan sebagainya. Gue nggak jadi nggak concern lu nggak. Tapi kalau tiba-tiba lu jadi caleg ya di mana, di PKB nomor urut 1, oke sini, gak usah nyediain duit apa, oke boleh, mau sini. Nomor urut 1 langsung mau ya. Mau, tapi kalau misalnya sekarang gini harus beli kursi dan sebagainya, beli nomor jadi kan, lu tahu kan? Ya ogah lah, ngapain lu? Enggak. Artinya kan dengan bilang kalau istilah komik itu apa, harga buang. Ya kan? Harga buang yang mungkin nggak akan mungkin diiyain sama customer lu. Mau nolak sebenarnya kan, tapi kasih lempar harga buang secara halus kan gitu. Nggak kan? Mungkin dia bilang nggak mungkin. Mal, lu kan udah lama nggak stand up, ya berapa lah sekali stand up? 200 juta, ya gitu kan? Harga buang, begitu stand up 200 juta, kalau begitu dia mau ya lu ambil juga kan? Kalau 200 juta. Ya mau nggak mau orang diiyain. Iya, ya harga buang gitu. Iya. Jadi caleg itu belum ada dalam ini kecuali nomor urut 1 tadi ya. Iya, karena gini loh. Selain money politik, cost of politik tuh tinggi. Iya. Jadi lu tahu nggak beda ya cost politik sama money politik? Iya, nggak detailnya aja. Enggak, kalau money politik itu lu bagi-bagi amplop. Oke. Itu artinya jadi yang di masjid yang viral gitu kan. Itu artinya salah lah. Lu nggak boleh melakukan money politik. Tapi kalau cost politik boleh. Cost politik itu harus ada. Misalnya ya, kalau lu caleg, lu kan harus kunjungi dapil. Butuh ongkos nggak? Butuh. Iya udah. Keluar duit nggak? Keluar. Lu harus ngumpulin massa. Untuk ngumpulin massa itu costnya berapa? Orang datang nggak mungkin lu hanya ngecap. Lu minimal kasih dangdutan dong di situ. Sama nasi kotak. Ya. Itu bukan money politik, tapi orang cost politik. Iya. Oke. Terus datang nyewa tempatnya dari mana? Oke. Oh itu bukan money politik jatuhnya ya. Cost politik ya. Iya, cost politiknya kan tinggi. Iya. Untuk lu kesini dapil tentunya, belum lagi pasang spanduk, terus nyewa influencer untuk di TikTok supaya lu viral, kan lu bayar itu. Dari mana duitnya? Artinya itu belum money politik, kecuali kalau misalnya lu serangan Fajar dan sebagainya, ya itu money politik. Kosnya aja udah tinggi. Ya artinya minimal lu keluarlah 1-2 M mah. Iya, untuk kos politik lu sampai lu terpilih ya. Iya, dan belum tentu dapat. Artinya ini kos politiknya terlalu tinggi. Memang kalau teman-teman aktivis mendorong juga supaya kos politik kita itu nggak terlalu tinggi, ada lah. Itu ngomong detail lagi lah. Tapi undang-undangnya harus diubah gitu loh. Iya, regulasi parpolnya juga harus dirubah. Iya, jangan kayak sekarang gitu kan. Iya. Dan itu pembahasan semua orang juga kalau di eranya Pak Jokowi
kekurangannya itu juga tuh regulasi partai politik itu kan juga penting tuh. Jadi untuk orang-orang yang tadinya mungkin bisa dibilang duitnya nggak banyak tetap bisa maju. Ya kayak gitu-gitu kan, itu kan aturannya belum ada juga tuh buat sekarang tuh regulasi partai politik. Ya sebenarnya bisa dibilang sempat ada juga ya aturan-aturan yang seolah-olah idealis, misalnya jalur independen. Ya. Tapi kan untuk presiden nggak bisa. Bisa. Kalau untuk kepala daerah bisa independen, tapi tetap juga kosnya tinggi. Lu ngumpulin KTP. Iya juga ya. Iyalah. Ya dulu jalur independen gitu ya. Iya, Ahok, nggak bisa lu punya Kamil. duit 100 juta punya untuk nyalek, mana bisa itu langsung habis itu 1 hari. Iya itulah. Jadi ya kita realistis aja. Makanya rata-rata ya kalau ada promotor bisa masuk maju. Tapi kan itu juga jadi sesuatu yang jelek. Iya. Karena kalau gue dipromot sama orang, ada kepentingan dia. Ya, dia udah keluar misalnya 5M. Ya. Terus gue menjabat. Gue harus balik modal. Iyalah. Balikin modal dia. Iyalah, kalau enggak ngapain dia segitu. Untuk idealisme dia gitu loh. Makanya ini lingkaran setan sih. Tapi ya kita hidup dalam realitasnya seperti itu, realitanya. Ya kita juga nggak bisa ya udah semuanya harus ideal dulu baru gue, ya nggak bisa lah, baru gue istilahnya mau concern soal politik. Ya artinya ini dengan pilihan-pilihan yang sulit gini, Mal. Kalau lu memilih dari sesuatu yang mudah, misalnya kelihatan nih ya, lu milih ini kelihatan lah, lu disuruh milih istilahnya Mercy sama Avanza, ya udah jelas lah lu milih Mercy lah. Ya. Itu mah gampang. Tapi kan kalau dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit nih, jadi Pak Prabowo ada kelebihan dan kekurangannya, Pak Anies ada kelebihan. Nah disitulah kita sebagai orang yang berpikir harus berpikir nih gimana nih gitu loh. Kalau pilihannya mudah mah ya gampang, ya udah tinggal pilih aja gitu loh. Iya dan pemilihan sekarang itu yang paling sulit sebenarnya untuk menentukan yang mana ya. Karena kan sebenarnya kelebihannya kelihatan, kekurangannya juga kelihatan. Yang ini kelebihan kekurangannya kelihatan banget semuanya. Makanya gue nggak akan pernah ngedebat istilahnya pendukung lainnya, udahlah. Gue nggak akan masalahin orang ngedukung dua, ya udah itu memang pengertian dia seperti itu. Yang salah adalah sistemnya. Kenapa orang seperti ini bisa lolos gitu loh? Ya itulah. Kalau akhirnya orang ini ya udah, ini yang salah tuh sistemnya. Kalau kenapa Gibran bisa lolos? Lu kira itu Gibran perwakilan anak muda? Ya enggak lah. Oke. Perwakilan anak presiden itu. Perwakilan anak presiden. Bukan perwakilan anak muda. Karena lu lihat ya, ini juga ada yang pernah bahas nih. Gibran itu kan umurnya berapa sih? 36. Aturan dulu kan 40 tahun ya. Jadi akhirnya yang direvisi itu bukan 40 tahunnya. 40 tahunnya tetap loh. Iya. Artinya berumur 40 tahun ke atas. Iya. Atau sudah pernah menjadi kepala daerah atau orang-orang yang dipilih. Jadi sebenarnya anggota legislatif juga boleh. Iya. Artinya orang-orang yang pernah melalui proses pemilihan. Iya. Jadi sebenarnya dibilang wakil anak muda enggak, karena aturan mudanya enggak direvisi sebenarnya. Iya. Justru barrier entry-nya lebih luas lagi nih. Iya, legislatif bisa. Jadi enggak, bukan gitu. Entry barrier umurnya sebenarnya enggak dihilangin, tetap harus 40 kecuali lu punya pernah menjabat ini yang melalui proses pilkada. Mudanya enggak. Mudanya enggak, kecuali lu pernah menang pilkada atau pernah menang pilek gitu. Di usia muda. Di usia muda. Iya. Dan untuk menang pilkada dan pilek di usia muda, lu tahu kan tadi yang gue ceritain kos politiknya tinggi. Iya. Jadi kayak nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal. Jadi apakah dia perwakilan anak muda? Enggak, dia perwakilan orang-orang yang bisa masuk ke dunia politik dalam usia muda karena ada privilege. Gitu loh. Nah itu harus dilawan lah. Berhasil atau enggak. Dan kalau misalnya tetap menang, ya udah, tetap kerja lah. Lo tetap bikin podcast, gue tetap programming, ya gitulah. Tetap kerja ya. Ya tetap kerja lah. Pak Anies menang juga tetap programming lah gue. Emangnya gue jadi Kominfo? Enggak juga. Iya. Tapi itu kalau ada sempat pembahasan juga, itu bisa merusak mentalnya anak muda. Jadi kayak kesalahan-kesalahan, cuma dihukum segini, kesalahan tuh nggak apa-apa. Jadi ujung-ujungnya negara kita begitu lagi, Sam. Karena ya udah, kecurangan itu ternyata koruptor cuma dihukum sama kayak pencuri biasa. Terus yang tadi kita udah tahu ada kecurangan di MK dan itu udah fakta, udah ada beritanya apa segala macam. Dan udah diputuskan bahkan bahwa itu pelanggaran etik berat oleh MK. Iya. Tapi tetap jalan. Iya, jadi kan secara nggak langsung anak muda yang sekarang ngelihat
pilpres sekarang, oh pelanggaran etik segitu aja bisa kok, berarti kita bisa lah melanggar etik nanti ke depannya. Kayak akhirnya jadi sesuatu yang jelek kan. Itu juga pengaruh kan, makanya itu juga harus dibasmi. Cuma kalau sebagai menteri pendidikan, Pak Anies sebagai menteri pendidikan, lu ada concern sendiri nggak waktu itu? Kan di reshuffle. Kan ada sempat ngomong, ini ngapain sih Pak Anies komentarin ngasih rating menteri pertahanan, lu jadi menteri pendidikan juga nggak bener gitu kan? Ya, gue nggak ngebela Pak Anies ya. Iya. Tapi nanti ujung-ujungnya dikira ngebela ya bodo amat. Iya. Tapi dia kan sebentar ya. Iya. Dan lo tahu bahwa reshuffle menteri itu secara umum itu bukan karena kinerja, rata-rata karena kepentingan politik sih. Oke, berarti itu jawaban lu tuh ya. Iya. Ya artinya gue nggak bisa nilai kinerja dia dalam berapa ya, mungkin nggak nyampe setahun. Iya. Setahunan kalau lebih kok. Tapi dia menghapuskan UN sebagai syarat untuk kelulusan. Itu bagus. Oke. Karena gue pernah mengkritisi UN itu kan pernah dijadikan syarat kelulusan. UN tetap ada tapi dihapuskan sebagai syarat kelulusan karena nggak adil dong untuk anak-anak yang hidup di Jakarta, yang setiap orang udah punya gadget, punya akses, udah terbiasa ngakses Wikipedia, terus ada anak-anak di daerah terpencil yang untuk ke sekolah aja harus nyebrang sungai, lewatin buaya, yang lewat seperti itulah, nyebrang pakai rakit, tapi standar yang diterapkannya sama gitu loh. Iya. Gak adil gitu bagi gue. Jadi untuk Menteri Pendidikan itu jawabannya. Nah, padahal anak-anak kita yang di Jakarta ini kalau disuruh nangkep ikan juga nggak bisa, mereka lebih jago gitu loh. Artinya kalau dilepas nih ke dunia liar, mungkin yang survive anak-anak mereka daripada anak kota ini. Iya ya kalau dilepas ya. Iya. Ya jadi kok misalnya tiba-tiba ya apa gitu terjadi kelaparan, mereka survive, anak-anak kota enggak. Iya. Bayangin kita ikutin standarnya dia, anak-anak non kota. Iya. Waduh. UN-nya tuh gimana cara nangkep ikan? Pakai ini, udah nggak ada yang lulus anak kota. Nanam padi, beras, gitu. apa jagung, buset nggak. Jangankan itulah, nimba air. Anjir. Iya. Itu anak-anak kecil di sana masih kayak gitulah. Iya. Negara Indonesia ini terlalu luas sehingga kesenjangannya terlalu tinggi, bukan hanya kesenjangan masalah pendapatan, kesenjangan pendidikannya juga sangat jauh gitu loh. Sangat jauh ya. Nah, terus ada satu sistem namanya UN yang istilahnya itu dijadikan patokan kelulusan lu. Nah, dihapuskan sama Pak Anies, ya itu sesuatu yang bagus sih menurut gua. Oke. Masalah dia di reshuffle itu haknya Pak Jokowi, dan menurut gua itu ya jadinya itu bisa politis juga gitu loh. Iya, keputusan politis juga bisa ya. Iya. Nah, ini biasanya ada pertanyaan nih kita nih dari netizen. Lalu sesinya ini udah 2 jam kayaknya ya? Enggak nyampe, itu baru sejam pas. Ya benar, sejam 06 nih ya pertanyaan ya. Ini bisa 3 episode nih. So kita cek dulu ya. Ada yang nitip. Ini apa nih? Justi Himwan nih. Resiko terburuk kalau yang menang Pilpres 01, 02 atau 03. Waduh, malah dia prediksi kita 11 nih. Tapi udah dijawab banyak sih, nggak perlu dibahas bang. Emang 02 bisa mikir, yang bahas malah netizen sendiri. Jadi ada yang minta lu prediksi kalau yang menang 01 gimana, kalau menang 02 gimana, menang 03. Waduh, itu mah nanyanya sama Mama Lauren aja deh. Iya makanya. Tapi kan kita tadi udah bahas juga 03 gimana, 02 gimana. Tapi gini loh, kalau 01 bagusnya dia membuka dengan desak Anies. Lu kan sebenarnya golput sampai hari ini. Tapi lu diundang. Dan bayangin pertanyaan lu tuh pertanyaan yang sangat tabu ya di masyarakat kita ya tentang LGBT. Bahkan ada yang sampai DM gua, gua makasih, tolong sampaikan ke Kemal nih, makasih banget atas pertanyaannya. Karena ada yang nitip pertanyaan itu ke gue. Gue bilang gua concernnya nggak ke situ, tapi pertanyaan lu udah disampaikan sama Kemal. Sama Kemal. Nanti lihat aja rekamannya. Makasih bilang sama Kemal, nanti gue bisa lu tunjukin DM-nya deh. Artinya gitu. Dia membuka komunikasi ya dengan kita. Nah, itu sesuatu yang bagus sih. Dan pertanyaan Patra, bayangin tentang ganja medis. Walaupun mungkin ya ganja medis nanti dipakai rekreasi, gue nggak tahu lah sama Patra. Ya itulah. Regulasi lah kan. Artinya dengan itu dia nunjukin bahwa dia terbuka. Gue nggak tahu nanti kalau udah terpilih ya. Ya gitu. Kalau 03 kalau dia jadi ya, menurut gue Pak Ganjar itu sesuatu yang oke dalam komunikasi politiknya ya. Tapi mungkin nanti peran Bu Mega akan cukup besar sih. Signifikan lagi. Ya dulu kan bisa dibilang ada orang-orang yang skeptis bahwa Pak Jokowi ini bonekanya Bu Mega. Mungkin itu ya bisa akan terjadi lagi. Mungkin walaupun Pak Jokowi akhirnya memberontak.
Artinya kalau lu milih 03, lu harus siap dengan kebijakannya PDIP bukan Pak Ganjar. Oke, gitu ya. Gitu aja gitu. Walaupun sebenarnya ya mungkin. Tapi kan kalau Pak Anies bisa aja kebijakan Pak Surya Paloh. Ya mungkin juga, tapi sekarang Pak Surya Paloh udah berapa bulan gak kelihatan tuh. Oke. Desak Anies dan sebagainya, tidak ada atribut partai di situ. Iya. Jadi karena proses pemilihan presiden di kita harus dicalonkan oleh partai politik yang 20% itu, mau nggak mau Pak Anies ya mungkin harus bergerak dari partai seperti itu. Tapi mungkin nanti bagi-bagi kuenya pasti ada lah. Nasdem pasti dikasih menteri ya udah pastilah itu. Iya. Ya, tapi kebijakannya kan he is the boss dong, kayak Pak Jokowi, he is the boss dong, walaupun misalnya menteri-menterinya ada dari multi partai kan, tapi bosnya kan Pak Jokowi gitu loh. Sama Pak Anies juga atau Pak Ganjar atau Pak Prabowo nanti. Kalau Pak Prabowo, menurut gua tetap dia tidak layak dipilih. Gibran tidak layak dipilih. Tapi kalau dia menjadi pemimpin kita, ya udah so be it lah, mau apa? Ya balik lagi aja kayak tadi lu programming podcast lagi. Semua juga akan begitu. Siapapun presidennya akan begitu. Tapi istilahnya ada harapan di beberapa orang. Tapi ini pernah disampaikan juga oleh komika lain. Iam juga kemarin pernah ngomong ini gitu loh, bahwa kalau Pak Prabowo jadi 2029 kemungkinan Gibran naik. Iya. Jadi capres malah. Jadi capres. Dan kalau dia menang pasti 2 periode sampai 2039. 2039 itu Kaisang men. 2 periode sampai 2049. Gitu terus ya. 2049 itu Jan Etes. Terus itu ya. Enggak, jadi kalau lu siap dengan 2002 menang, lu harus siap dengan politik dinasti mereka. Karena mereka itu udah enggak malu-malu. Bobi dijadiin, Gibran dijadiin, Kaisang dijadiin ketua umum PSI, Gibran dijadiin calon cawapres. Ini media luar tuh udah ngelihat kita tuh kayak negara lawak lagi. Iya kan? Dan kalau lu mau pilih 02, lu harus siap dengan politik dinasti itu, harus siap. Lu harus siap anak-anak lu nanti ngelihat Kaisang, Jan Etes untuk memimpin negeri ini. Kalau siap ya udah. Kalau gua sih males lah. Oh gitu. Gitu loh. Itu terjawab sudah ya. Menurut lu Sam, blunder gak itu pemilihan Caimin jadi cawapres? Menurut gua itu hak mereka ya. Tapi kalau bisa dibilang, misalkan orang bilang bahwa Caimin itu bebannya Anies ya. Iya. Jadi kayak kalau main game itu Pak Anies tuh kayak carry gitu kan. Carry-nya anjing gitu, Mobile Legend ya. Carry. Tapi enggak juga. Iya. Karena secara elektoral Caimin tuh lebih kuat dari Pak Anies. Dia punya partai. Kalau mau dapetin suara di Jawa Timur atau di Jawa Tengah atau terutama di Jawa Timur, lu harus gandeng orang-orang yang kuat di sana, dan partai PKB akarnya ada di sana. Dan Caimin tuh orang NU. Jadi kalau lu mau setidaknya bukan menang di Nahdien, memecah suara Nahdien, ya lu udah bener pilih Caimin. Jadi Caimin itu apakah beban? Mungkin dalam debat beban, tetapi secara elektoral dia nggak beban. Dia nggak beban. Gitu loh. Gila terjawab tuh ya. Jago ya? Jawab ya. Wes. Jadi jubir lu. Padahal gue belum. Enggak, gue karena gini loh. Lo hobinya apa sih, Mal? Hobi apa nih, basket? Iya, hobi apa lu, nonton NBA, lu kan hobi kan? Iya. Nonton NBA. Lu apal kon Jordan, bahkan sampai pemain NBA yang enggak terkenal pun lu tahu. Jordan Poole tahu. Iya. Luka Doncic tahu gitu. Bukan sekedar Michael Jordan yang lu tahu kan? Iya, tapi terkenal semua Jordan Poole, Luka Doncic itu terkenal. Bagi lu. Oh iya, tapi bagi masyarakat itu gitu maksudnya. Bagi gua tuh hobinya nonton politik. Ya lu lebih tahu, yang gua gak terkenal, gua malah lu yang tahu kan. Nama-nama yang gak terkenal gua gak tahu, tapi lu tahu pasti kalau karena lu nonton politik. Gitu kan. Enggak, jadi itu yang bilang bahwa Caimin itu enggak beban secara elektoral. Tapi debat ini berapa persen sih? Apakah Nahdien akan mengubah pilihannya yang tadinya mau pilih Caimin? Jadi tidak pilih Caimin gara-gara dia nonton debat? Enggak lah. Enggak mungkin ya. Iya. Jadi istilahnya konstituennya yang Nahdien ini, ya kalau tadinya mungkin terpecah nggak semuanya ke Caimin, tetapi itu adalah secara elektoral dia bukan beban. Gitu loh. Iya. Anjay. Iya. Gue ngerasa pinter nih di podcast ini. Gila. Oke juga. Terus habis itu banyak data keliru yang disampaikan Pak Anies di debat. Apa itu nggak masalah kalau nanti Pak Anies jadi presiden? Data kelirunya tuh yang 340 hektar. 340 hektar dia salah sebut, ternyata 340.000 hektar. Iya. Ternyata bagi Prabowo
Salah itu. 500.000 maksudnya. Tapi sebenarnya itu kan masalah data ya. Iya. Tapi esensinya adalah kepemilikan tanah yang terlalu besar gitu. Iya, yang penting esensinya kan. Iya, artinya konteksnya kan udah kepemilikan tanah yang terlalu besar gitu. Artinya kalau lu mau bilang bahwa itu cacatnya Anies yang gak usah dipilih juga, artinya dia. Ya. Tapi intinya itulah konteksnya adalah jangan sampai tanah kita itu dikuasai oleh segelintir orang doang. Bener sih. Gitu. Okay.